Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Diari Steph. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Hari Selasa pun datang walau tanpa rasa cepatnya. Semua sudah kupersiapkan, dan bahkan mental ini sudah kupatri dengan kuat. Tak lupa aku meminta izin ibuku dan juga bapakku, serta meminta doa dari mereka berdua, yang merupakan penjelmaan dewa berwujud manusia. Dan Pak Man. Ya, aku langkahkan kakiku kepada halte bus pangkalan bajai dari Pak Man. Siapa tahu beliau beri kewejangan atau paling tidak menguatkan mentalku akan apa yang aku lalui di sana. Di peraduan para dewa dengan sejumlah pasukan demitnya. Pagi setengah siang itu di hari Selasa, aku bertemu dengan Pak Man. "Hai Pak Man, gimana kabarnya? Apakah semua baik-baik saja?" sapaku padanya. Seperti hari-hari biasanya, beliau dengan senyum serta tawanya yang khas. "Haha, aku selalu baik, Bung. Cuma aku merasa kamu akan mendapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan," jawabnya padaku. Surprise apa yang akan aku dapati atau aku lalui? Suara klakson kendaraan ibu kota membisingkan telingaku, namun ada satu rasa yang aku lihat dan akan aku lalui nanti di sana. "Bung, jangan suka ngelamun gitu. Apa yang kamu lihat barusan adalah mata batinmu saja. Kenyataannya bisa terjadi ataupun malah tak terjadi sama sekali, Bung," ucap Pak Man membuyarkan rasa yang terlihat barusan di batinku. "Begini Pak, nanti sore aku akan mengantarkan ibu dari temanku itu. Aku juga sudah menghubungi teman-temanku yang lain yang ikut waktu hilangnya temanku Steph itu, Pak," ucapku meminta izin padanya. "Begini, Bung, nanti kamu akan mengalami kesedihan. Ya, dikala orang tua temanmu itu tahu bahwa anaknya mati bunuh diri, bukan hilang seperti yang kalian kabarkan saat ini," ucap Pak Man memberikan kode dari mata batinnya. Keluar dari masalah, malah sekarang akan masuk dalam masalah itu lagi, pikirku. Namun aku sudah berjanji akan mengantarkan ibu Steph, dan aku tak boleh menggugurkannya. "Santai saja Pak, saya berjanji akan selalu waspada dengan semua keadaan dan kemungkinan terburuknya," ucapku kepada Pak Man. Oke, kalau begitu. Ini kamu bawa ya. Nanti kamu bisa digunakan bila ada sesuatu yang membuatmu bingung." Pak Man memberiku bungkusan yang entah apa isinya. Sore sekitar pukul 15. Aku menuju peron stasiun kereta api itu. Aku di situ sudah ditunggu oleh ibunya Steph. Kuhampiri wanita parubaya itu, wanita yang membawa tas punggung standar anak sekolah. "Tante sudah lama menunggu saya. Maaf ya Tante. Sebentar, saya mau membeli tiket dulu," ucapku sembari melempar senyumku. Senyumku hanya agar beliau tak tampak terlalu sedih seperti itu. Senyumku, senyum seorang Doni yang berusaha menghibur seorang ibu dengan sangat dan syarat kesedihan itu.
Aku menuju loket tiket kereta api jurusan Malang. Memang, kala itu bukan di hari-hari di mana tiket sangat sulit didapatkan. Melainkan memang aku dengan mudah mendapatkan tiket, walau tak ada antrian ataupun aku tak beli tiket pada hari sebelumnya. Ini bukan waktu mudik, ini tahun 80-an. Aku mendapatkan 2 lembar tiket dengan nomor duduk 34C dan 34D pada gerbong 6. Tak berselang lama, mungkin sekitar 1 jam kereta kami telah datang, dan kami menaikinya serta duduk saling berhadapan. Kami juga berbagi tempat duduk dengan pasangan suami istri yang usianya hampir sama dengan orang tuaku. Perjalanan menuju kota apel kami laksanakan. Tak sedikit pengamen memberikan jasanya untuk menghibur kami dengan nyanyian serta syair syarat akan kehidupan. Kami hanya diam dalam gerbong kereta itu. Memang tak banyak yang kami bicarakan akan semua itu. "Mau ke Malang ya, Bu? Ini anaknya. Sudah kerja apa masih kuliah?" ucap penumpang di sampingnya kepada Ibu Steph. "Iya, Bu, saya mau ke Semeru." Ini adalah ucap Ibu Steph, dan aku berusaha memotong pembicaraan mereka agar tak terlalu panjang dan mengharukan. "Iya, Tante, saya anaknya yang masih kuliah dan belum bekerja," ucapku kepada penumpang tetangga itu. "Oh iya, semangat ya kuliahnya. Jangan sampai mengecewakan ibumu," ucap penumpang itu. Hanya senyum yang aku balaskan akan apa yang beliau utarakan. Ibu Steph hanya tersenyum namun terpaksa. "Andai saja kau tak berbuat bodoh dengan bermain nyawa dengan seutas tali yang kau jeratkan di lehermu dan batang pohon itu, mungkin ibumu masih biasa tersenyum tulus hari ini." Tak terasa perjalananku melewati salah satu persawahan itu, walau tak jelas. Namun aku yakin, perjalanan ini telah melewati kota angin di barat Jawa Timur. Iya, Nganjuk Jawa Timur, dengan hamparan sawah, dengan tanaman bawang merahnya. Mungkin 3 jam lagi, diri ini akan sampai di kota kenangan bersamanya, menikmati soto dog yang sangat menghangatkan itu. "Brambang, brambangnya, Bu," ucap seorang anak kecil menjajakan bawang merah ketika aku berada di stasiun kota bawang itu. Kulihat banyak berbagai lalu lalang lintas dimensi di sekitar stasiun bangunan Belanda itu. Namun aku tetap tak meresponnya. Aku lebih suka memperhatikan kegigihan seorang anak yang hilir mudik menjajakan dagangan bawangnya. Kondektur tanpa kepala dan orang menggantung lembut seirama angin pun tak kuhiraukan. Sesekali aku menatap sembab mata ibumu kawanku yang tertidur tepat di depan diriku, duduk di bangku gerbong kereta ini. Semoga saja ibumu kuat dan selalu sadar dengan apa yang telah kau perbuat bila sudah ada di sana. Sekitar 10 menit, kereta warna biru ini telah berlalu menuju timur. Pelayan kereta pun menjajakan nasi bungkus di sepanjang perjalanan. Tak lupa aku memesan sebungkus nasi campur. Nasi campur yang berlaukkan tengkleng kambing dengan topping sate cempenya. Aku membelinya 2 bungkus. Andai saja ibunya Steph ingin memakan makanan ini. Hanya satu keinginan yang selalu aku panjatkan. Dalam segala doa dan asaku, aku ingin ibumu selalu tabah, sahabatku. Kembali aroma minyak angin atau balsem itu menyeruak di hidung ini. Tiba-tiba, "Sudah bisa melihat gaib ya, Dek?" ucap beliau. Pria separuh baya menghampiriku dengan tangan kanannya masih memegang teh di gelas plastik itu. Dengan senyumannya, beliau bertanya lagi padaku, "Sampean adalah salah satu tempat dia mencurahkan kekecewaannya yang paling mendalam. Sampean harus selalu kuat ya, Dek. Jangan sampai aura sampean mengecil," ucap beliau lagi, dengan tongkat di tangan kanannya, serta gelas teh di tangan kirinya. Bapak itu berdiri serta berjalan menuju ke arah belakang gerbong kereta.
yang sedang melaju ini. Kebingungan membuatku tak mampu mengucap apa-apa kala itu. Heran dan sangat heran bagiku. Kenapa bapak itu ada lagi? Sama persis waktu aku pulang dulu setelah kejadian itu. Sama persis dengan aroma minyak anginnya dan balsemnya itu. Semakin aneh saja diriku ini. Tambah kesini, tambah aneh saja. Banyak orang yang tak aku kenal tiba-tiba memberiku peringatan demi peringatan. Apakah aku akan melalui hal yang sangat? Tak ingin aku menebak apa yang belum aku lalui. Bahkan aku takut membayangkan hal-hal yang menurutku tak akan terjadi. Demi dirimu, wahai sahabatku Steph. Ku coba membuka bungkus nasi campurku. Kulahap saja tanpa harus aku memikirkan hal yang belum terjadi. Namun, tetap saja banyak bayangan yang melintas di otakku ini. Bayangan yang bagaimana memaksaku untuk mengatakan iya. Iya, aku sudah paham dengan semua ini. Aku bagaikan mengerti dan tahu apapun itu walau belum terjadi. Apakah aku seindigo ini? Tidak mungkin. Itu hanya hayalanku saja. Bagaimana mungkin aku seperti ini? Aku hanya Doni, pemuda kota metropolitan biasa. Aku hanya bertemu dengan beberapa orang yang punya kelebihan khusus itu. Dan mana mungkin aku dengan secepat ini dapat mempunyai kemampuan yang sama dengan mereka. Suapan demi suapan kunikmati seraya memandang keluar jendela yang lama-kelamaan semakin jelas karena sinar sang fajar. Sampai mata ini tak kuat memandang siluet mentari pagi. Dan aku pun terlelap dalam rengkuhan serta kenyamanan kursi empuk gerbong kenangan. Tak terasa pagi setengah siang kereta kami pun sampai di stasiun Kota Malang. "Doni, ayo cepat kita turun," ucap ibunya Steph. Aku pun mengikuti langkah beliau saja dengan menenteng tas ranselnya. "Sebentar tante, itu temanku," ucapku mengarah pada seorang perempuan muda. Kuhampiri seorang gadis berjaket putih itu, gadis yang sedang duduk di bangku peron sendirian dan bersandar pada karirnya. "Patricia," ucapku padanya, sambil tersenyum. Diri ini melihat keteduhan serta ayu yang terpancar di wajahnya. "Kenalkan, ini ibunya Steph," ucapku pada Patricia. "Perkenalkan nak, saya Bu Ida. Ibunya Steph yang hilang itu nak," ucap Tante Ida seraya mengulurkan tangannya. "Saya Patricia tante. Saya dulu bareng Doni dan anak tante naik Gunung Semeru," jawab Patricia sembali mencium tangan tante Bu Ida itu. Sedikit pun aku tak mampu melihat kedua perempuan ini. Aku tak mampu karena diri ini selalu melihat bayangan Steph. "Tante sama Patricia di sini dulu ya. Aku mau cari angkutan dan menghubungi Suko," pintaku pada kedua perempuan itu. Langkah gontaiku kuarahkan pada telepon umum di samping loket peron stasiun itu, dan aku mengeluarkan buku saku untuk mendapatkan nomor Suko. Ku coba mengangkat gagang telepon dan ku coba menghubunginya. Baru 2 kali pencet, aku dikagetkan. Dikagetkan oleh tepukan tangan seorang di bahuku. "Woi mas, sudah siapkah? Aku sudah siap mengantarkan kamu dan ibunya ke atas Semeru," ucap pemuda dengan setelan hitam abu-abu itu. Kulihat sudah berdiri di sampingku seorang pemuda dengan perawakan tinggi dan tegap serta senyum di wajahnya. Di sandangnya karir bergantungan kapak khas seorang pendaki. "Suko, bagaimana kamu tahu aku akan kemari lagi?" ucapku bingung disertai bahagia. "Sudahlah, aku sudah tahu apa yang akan kamu hadapi selama ini. Dan aku paham bila kamu akan kesini lagi mas," ucap Suko penuh ramah. Ku ajaknya dia untuk menemui Tante Ida. Disalamnya Tante Ida sambil mencium punggung tangan ibunya Steph. "Nama saya Suko tante. Saya juga ikut dalam rombongan anak tante dulu waktu ke Semeru," Suko bicara dalam logat santunnya. "Mari semua ke pangkalan jeep. Aku sudah siapkan tumpangan kita ke Ranupani," ucap Suko lagi pada kami semua. Bagaikan sudah tahu akan apa yang kami butuhkan.
Suko telah menyiapkan semua keperluan kami dari jeep tumpangan itu. Segala logistik serta air minum dalam botol mineral. Bahkan Suko juga sudah membelikan nasi bungkus. Pas, tanpa harus menanyakan beberapa orang yang akan menuju Ranupani. Dia membelikan 4 bungkus nasi campur. Aku sempat bingung juga. Sebenarnya anak ini apa ya? Kok sudah tahu kalau kami bertiga dan 4 dengan dirinya? Apakah ini yang disebut dengan ilmu laduni? Ilmu yang mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi. Tak ku permasalahkan hal itu, namun aku selalu berdoa akan keselamatan kami dan orang-orang yang telah membantuku selama ini. Perjalanan kami pun sudah kami lakukan menggunakan jeep merah. Semoga perjalanan kalian menyenangkan ya bos. Kalau supiran saya kurang nyaman, tolong ditegur, ucap si supir kepada kami. Oh iya, nama saya Amin. Panggil saja Cak Amin, atau bisa dipanggil Pak Riko. Soalnya saya bapaknya Riko. Riko itu anak saya, ucap supir jeep itu lagi. Perjalanan yang sebenarnya sangat menyenangkan. Kami melewati deretan gedung-gedung bertingkat bangunan Belanda dengan kota tuanya. Kami melewati beberapa pasar dan hamparan persawahan di kota Malang penuh kenangan. Sampai kami mulai melewati beberapa tanjakan di perbatasan Tumpang, perbatasan di mana perkotaan dengan hutannya. Jalan meliuk-liuk mengarah ke timur. Jalan dengan medan terjalnya. Tak sedikit memang jalan putus karena jalan cornya tergusur oleh air hujan yang tumpah ke jalan. Udara dingin semakin dingin menandakan kami telah ada di atas ketinggian yang lumayan. Sampai di Ngadas, suatu desa di atas dan merupakan perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang. Pak Amin memberhentikan mobil jeepnya dan beliau menuju salah satu warung di sisi sebelah kanan jalan serta mengatakan, Pak, tolong ireknya 20 liter, solarnya 15 liter ya, ucap Pak Amin. Aku dengar dari atas mobil. Aku heran, apa irek itu? Apakah semacam bahan bakar buatan sendiri ya? Atau apa? Tak sempat kutanyakan apa itu pada supirku yang sangat mahir dengan medan jalan menuju Ranupani itu. Diungkapkannya 4 derigen penuh bahan bakar itu ke dalam tank BBM jeep kami. Dan dibayarnya dengan beberapa lembar rupiah oleh Pak Amin. Pakai irek mas mobilku, soalnya kalau cuma pakai solar suka ngambek alias mogok. Ya karena solar kita mutunya jelek mas, ucap sopir kami, seraya menstarter jeepnya dan melanjutkan perjalanan kami. Sekali lagi aku bingung apa itu irek. Aku tak paham akan istilah perbahan bakaran waktu itu. Yang aku inginkan hanya kami cepat sampai pada pos pertama Mahameru nan menjulang tinggi itu. Mahameru yang sudah mengintip kami dari kejauhan megah dengan tertutup awan putih itu. Kurang dari setengah jam, kami telah sampailah pada Ranupani dengan gugusan air danau yang menghijau. Kulirik ada sebuah rakit bambu di tengahnya dengan seorang pemancing. Kuhampiri rakit itu dengan pemancing di atasnya, hanya untuk menyingkirkan kepenatan akibat perjalanan penuh kedukaan. Mancing pak? Pakai pakan apa pak? Tanyaku basa-basi. Resep, jawabnya singkat. Apa resep itu? Apakah yang dimaksud dengan pakan ikan resep? Apakah merek pakan itu resep ya? Ku ambil pakanan ikan itu dan aku cium. Oh, ternyata itu pelet. Itu disebutnya resep. Tertawa diri ini dengan istilah pakan ikan saja. Mereka menyebutnya resep, bagai resep dokter saja, ucapku dalam hati dengan tersenyum. Ku tinggal pemancing itu menuju ke atas lagi, ke pos pertama Semeru, hanya terbuat dari pondok kayu. Aku sudah membayar biaya distribusinya, ucap Suko padaku. Ternyata, si Maksi sudah dibayarnya. Dan istilah itu baru sekarang aku memahaminya. Data sudah diambil, semua checklist telah disetujui oleh petugas di sana. Kami dibarengi oleh 2 petugas jagawana atau BPBD saat ini. Perjalanan menuju trek sudah kami lalui.
Kami ucap bismillah atas segala rahmat dan berkah keselamatan dari Gusti Pangeran ingkang agung. Ucap suko seraya memanjatkan doa. Petualangan untuk mengenang pilu ini kembali dimulai. Kelangan iku abot rasane, nanging iku wis garise Gusti. Menungso isaremu ikhlas ati, masio iku gawe loro ati. Steph sahabatku, aku kesini lagi kawan. Ucap kata dari pemuda penuh rasa iba. Ucap kata dari pemuda yang hanya seorang hamba. Ucap kata dari sepotong tubuh manusia dengan Doni sebagai nama yang dipakainya. Mungkin akan jauh lebih dalam untuk meraba kengerian. Kengerian yang sampai saat ini ingin kulupakan. Kami lanjutkan perjalanan ini. Aku tahu engkau selalu mengikuti setiap jengkal langkah demi langkah di belakang kami. Aku tahu dan paham akan kebutuhanmu saat ini. Kebutuhanmu akan hadirnya seorang yang mencintai, bahkan menyayangimu lebih dari nyawa di dalam tubuhnya sendiri. Ibumu. Dia ibumu, wahai sahabatku. Dalam langkah beratnya, aku melihat ada semangat membara dalam jiwanya. Jiwa seorang ibu dengan segala ketulusan dan keinginannya untuk menemukan buah hatinya. Kau, Steph, hanya kau yang diinginkan oleh ibumu. Sungguh kau telah melukai hatinya bila ibumu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sungguh aku ingin mengumpat dan mencurahkan kekesalan dan amarahku saat ini. Ya, kepadamu sahabatku, hanya pemuda bodoh yang berani menghinakan dirinya. Karena bukan hanya dirinya saja yang tersakiti, namun ibu dan ibunya pasti merasa sakit. Jauh lebih sakit bila itu terjadi. Sekarang aku harus apa, wahai kawanku, yang sampai membuat kawanku ini berbohong atas kelakuan bobrok dan pikiran pendekmu itu, kawan? Doni, kira-kira apakah ada jalur lagi selain ini? Mungkin kita bisa ambil jalur yang tidak umum saja. Mungkin Steph tersesat di sana, ucap Tante Ida padaku. Cerita ini pun bersambung sampai di sini, dan saya akan melanjutkan lagi di episode berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat Bala Karsa yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.